Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, saya doakan untuk sahabat-sahabat semua agar senantiasa selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dibukakan pintu rezeki, dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan, nikmat iman dan Islam ya tentunya sahabat-sahabat semua. Jadi saya sini lagi menunggu kedatangan si Ateng ya. Ateng ini harus kita bimbing, harus kita dampingi terus ya. Karena takutnya kalau kita tidak terus bersama dia, keimanannya akan goyah, keimanannya akan runtuh dan dia berpaling lagi mengikuti ke jalan yang hitam lagi. Tapi sekuat apapun kita untuk membimbing dia ke jalan yang benar, kalau dia memang ingin kembali lagi ke jalan hitam, ke dunia hitam, tentunya saya pribadi juga tidak bisa untuk memaksakannya sahabat-sahabat semuanya. Karena tugas kita pada sejatinya hanya untuk mengajak, membimbing, ya, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Apabila dia tidak mau, itu memang sudah jalannya, kehendaknya. Karena yang sudah sahabat-sahabat ketahui ya di video-video kita sebelumnya ya, yang sudah menonton ataupun yang belum menonton silahkan kunjungi YouTube ya, tim seperti Bang Lampung. Bahwasanya bos-bos preman ini memburu, bos-bos preman ini terus mencari keberadaan sahabat-sahabat mereka yang belum yang ingin bertobat, ingin diajak mereka kembali. Bahkan si Ateng juga sudah didatangi oleh si Mahesa, oleh si Black ya, dengan menggelontorkan uang ya. Bahkan Morpin pun akan memberikan sebagian tambang-tambangnya kepada si Ateng. Bahkan akan diberikan juga emas-emas batangan tentunya kepada si Ateng. Saya pun pribadi sahabat semua ya, miris, kasihan ya kepada si Ateng. Dia seperti tertekan selama bertobat. Ya mungkin itu proses dari sebuah perjalanan hidup ya. Jadi kalau orang ingin bertobat itu ya memang seperti itu, sahabat semuanya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali cobaan, rintangan ya. Apabila dia bisa melewati rintangan tersebut, insya Allah ya, insya Allah dia istiqomah akan menjadi bagian dari kita, akan menjadi bagian dari sahabat kita, sahabat semua ya. Namun apabila dia tidak bisa untuk menahan godaan tersebut, ya itu mungkin sudah jalan takdirnya. Kita tidak bisa untuk memaksakannya ya. Tapi Bang Lampung berpesan kepada kami semua, hadapilah mereka itu dengan kesabaran ya, sesulit apapun. Walaupun mereka ingin mendatangkan maha guru sekalipun ya. Walaupun yang saya hadapi sekalipun orang-orang yang sangat luar biasa keilmuannya, antek-antek maha guru, tangan kanan maha guru, bahkan pesuruh-pesuruh maha guru itu sudah mulai berhadapan, sudah mulai turun gunung menghadapi saya, sahabat. Disinilah letak keimanan dan keyakinan kita. Apabila kita bisa untuk mengendalikannya, maka insya Allah ya, kita akan tetap istiqomah, tetap akan memberantas orang-orang yang jahat. Di sini saya sendiri lagi menunggu kedatangan Ateng, karena Ateng tadi katanya lagi makan sebentar. Ada warga yang berbaik hati menunggu Ateng ya. Alhamdulillah sahabat semua ya, berkata tasbih ini juga ya, kita bisa untuk menepar-neparkan manusia dajjal itu. Dukun-dukun, dukun santet, dukun teluh, dukun pengganda uang, dukun palsu. Bahkan ustadz berkedok dukun pun pernah saya datangi sahabat semua. Ini sudah banyak sekali ya, via telepon kepada saya, walaupun WA juga banyak sekali yang sudah menunggu ingin berjumpa dengan saya. Banyak sekali ya orang-orang mengirim-ngirim banaspati ke rumah mereka, mereka minta tolong. Namun bukan saya menolak ya, karena waktulah yang belum tepat. Nanti kalau sudah ada waktu tepat nanti akan saya bantu ya, sebisa mungkin sahabat semua. Pada sejatinya manusia-manusia seperti itu memang harus dimusnahkan. Kita tobatkan, apabila mereka tidak bertobat ya kita selesaikan saja ya. Buat apa mereka-mereka seperti itu memasang-masang tarif kepada setiap orang yang datang? Tentunya tidak hanya melumpuhkan, bahkan membinasakan nyawa. Urusan Tuhan itu bahkan nyawa di tangan mereka. Ini yang tidak boleh ya, melanggar syariat-syariat agama kita.
tentunya harus dibasmi, tentunya harus kita selesaikan sahabat-sahabat semua. Jadi buat sahabat-sahabat semua, doakan terus di setiap perjalanan saya agar saya ini istiqomah, agar saya ini mampu menghadapi, melewati orang-orang jahat yang ingin menghancurkan masa depan generasi bangsa, sahabat semua ya. Karena apa? Karena mereka ini targetnya itu anak-anak muda, ya. Bos-bos permen ini targetnya itu anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu rentan sekali dipengaruhi. Kenikmatan dunia itu rentan sekali. Bahkan saya dulu pun sama seperti mereka sebelum saya bertobat bersama Bang Lampung. Sama seperti mereka. Jadi kemewahan, uang, wanita, bahkan minum-minuman ya, sangat mudah sekali didapatkan. Karena mendapatkannya pun dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, sahabat semua. Jadi saya pun memetik pelajaran dari semua itu. Bahwasanya kehidupan ini pasti ada akhir. Kehidupan ini pasti ada finishnya. Ya, ingatlah pengadilan setelah dunia. Maka hidup kita ini akan tahu rem, batasan-batasan mana itu yang harus kita lakukan, mana itu yang jangan, sahabat semua ya. Itulah hadirnya turunnya agama itu ya, untuk membatasi diri kita ini kepada hal-hal yang tidak baik. Namun apabila kita sudah tidak mengenal Tuhan, maka kita akan labas seperti mereka itu. Tidak peduli itu orang susah, dipalak. Tidak itu mengerti orang-orang yang tidak bersalah, mereka habisi. Bahkan mereka tidak segan untuk membunuh. Nah ini, kalau hati itu sudah dirasuki oleh iblis, sahabat semua ya. Gus Arya, di mana sahabat-sahabat kami? Di mana? Oh, Ronald. Siapa tuh? Saya menunggu Ateng yang datang kau, Ronald. Saya lagi menunggu Ateng, bos. Aku pun ingin mencari Ateng. Ateng tadi memang ada di sana bersama saya. Selepas sholat tadi, dia tadi ada yang ditawari warga makan. Jadi dia makan sebentar katanya di dapur warga itu. Tidak usah menjemputi sahabat-sahabat kami, Gus. Kembalikan sekarang juga. Sebelum semua yang terlambat, Gus. Kembalikan. Ya, beberapa kali sahabat-sahabat kau juga duduk dulu, santai dulu, kita ngobrol dulu, santai saja. Sebenarnya aku sudah panas, Gus. Panas bagaimana kau ini, sahabat Ronald? Sudah berapa hari sahabat-sahabat kami tidak pernah kembali? Sudah berapa hari sahabat kalian tidak kembali? Ya karena mereka sudah menemukan jalannya, sudah tidak mau lagi bersama kalian. Kenapa tidak kalian saja melanjutkan aktivitas-aktivitas kalian seperti itu? Kenapa harus ada sahabat kalian? Ada si Ateng, ada si Kurawa, ada si Breho, ada si Barab, dan yang lainnya. Karena Maha Guru kami sudah menanamkan kekuatan di dalam batin mereka itu. Maha Guru kalian Ya, sudah menanamkan. Tidak mau kalian merekrut orang-orang yang baru. orang-orang baru masih dalam ujian. Masih dalam ujian, susah untuk mendidiknya. Begitu? Ya, mereka sudah lulus. Iya. Jadi kau begitu yakin kenapa dengan Ateng bisa untuk kalian ambil lagi, untuk kalian rebut lagi tuh, kau itu begitu yakin tuh kenapa? Karena kami yakin masih ada sifat-sifat jahat di dalam hatinya. Dan juga pasti dia masih butuh uang dari bos Maesa. Iya, memang dari lagaknya juga saya juga agak curiga dengan Ateng ya. Ketika kalian berbicara tentang uang, namun uang itu tidak nampak di depan matanya, dia akan berbicara oh tidak Gus, tidak Gus katanya kan. Tapi ketika Morpin mengeluarkan uang dengan merah-merah ratusan ribu tersebut, dia sudah mulai ada main mata. Nah, saya juga agak sedikit curiga sahabat-sahabat ya dengan si Ateng ini ya. Ada apa sebenarnya ya? Jadi kamu mencari Ateng? Ya, semuanya. Semuanya? Semua sahabat kami yang masih di tangan Ustadz Oh. di hadap kalian ini. Kalau tidak mau bagaimana? Kalau tidak mau ikut kalian Lebih lagi? baik kembalikan saja, usir mereka dari tempat padepokan, Gus. Jangan suruh tinggal di padepokan lagi. Biarkan mereka kembali lagi kepada kami. Biarkan lagi kepada. Ya. Lalu kalian akan melanjutkan Ya, aktivitas-aktivitas yang tidak terpuji itu, betul. yang tidak manusiawi itu. Betul. Kami akan menyerbu padepokan nanti dengan pasukan yang lebih banyak. Bahkan dengan pasukan goib akan kami datangkan semuanya, Gus. Seperti kemarin Bung Laga. Iya. Sudah kami tumbangkan dengan Raden Lampung. Bung Laga sudah kalian tumbang. Ya. Atas dasar apa kalian menumbangkan Bung Laga? Dia tidak bersalah. Karena dia ingin merekrut juga Raden Lampung juga. Oh, tidak akan kami biarkan. Tidak, dia akan merekrut Raden Lampung juga ternyata. Raden Lampung sekarang sudah bersama kami. Masang nomor jojong. Semua jojong. Oh, jadi kalian. Jadi semenjak sahabat-sahabat kalian mulai bertobat ini,
turun gunung semua, termasuk Raden Lampung, Betul. termasuk orang-orang yang saya hadapi seperti dukun-dukun biadab itu. Ya, Oh. itu kiriman dari Maha Guru kami, Gus. Kiriman dari Maha Guru kalian. Jadi kalian tidak akan berhenti sebelum kalian tuh memang benar-benar mendapatkan sahabat kalian. Betul. Bahkan kami akan menghabisi kalian semua ini, Gus. Menghabisi caranya bagaimana menghabisi? Ada. Kami sudah dapat jalannya, sudah dapat solusi dari Maha Guru. Sudah Tunggu saja waktunya nanti. tunggu saja waktunya nanti. Berarti memang benar ya, sahabat-sahabat ya. Apa yang saya hadapi, apa yang saya rasakan, apa yang saya temukan ya. Orang-orang yang sakti tersebut memang utusan dari Maha Guru ternyata ya. Seperti Ronald ini. Mendatangkan orang-orang rekrutan lamanya ya, seperti Raden Lampung ya. Turun gunung lagi untuk membacking mereka ini. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Orang yang sudah ingin bertobat bersama kita, kita teguhkan, kita yakinkan. Termasuk Ateng ini. Jangan coba-coba, Gus. Jangan coba-coba. Kalau tidak mau, kalian akan terancam. Bahkan kami tidak akan segan-segan menghabisi nyawa-nyawa tim-tim spiritual. Oh, kalian ingin menghabisi nyawa-nyawa tim spiritual. Berbagai macam cara. Betul. Termasuk ingin membunuh kami kalian. Betul. Dari jarak jauh saja ini. Tidak perlu lagi kami datang kepada Pakuan. Oh, dari jarak jauh. Ini sudah mulai gila mereka ini ya. Sudah menggunakan jarak jauh sekarang ini untuk menghabisi kita. Maka dari itu, diri kita ini harus kita bentengi ya. Oke. Setebal apapun itu, Gus, mudah sekali Maha Guru kami. Mudah sekali untuk menembusnya. Iya. Jadi penasaran juga kalau orang-orang utusan Maha Guru kalian sehebat itu yang saya hadapi, walaupun ya sudah saya teparkan tumpangan, saya penasaran. Salamkan kalau kau bertemu Maha Guru kau. Saya ingin bertemu pribadi Gus Arya Pamungkas dengan Maha Guru tersebut. Sekalipun nyawa saya sebagai taruhannya tidak masalah. Kalau kau penasaran, Gus, kau rasakan ilmu sekecil ini. Gitu. Rasakan ini, Gus. Ilmu dari mana yang kau dapatkan ini? Ilmu dari ante-antenya Maha Guru yang bernama Ki Ma'ruf. Allahu Akbar. Itu kau. Itu belum semuanya, Gus. Baru secuil. Belum semuanya. Jadi kau memperdalam ilmu lagi. Hah? Ya. Allahu Akbar. Sebelum semua yang terlambat, lebih baik kau serahkan saja baik-baik sahabat-sahabat kami semuanya, tanpa terkecuali Ateng, semuanya yang kau tobatkan itu. Sebenarnya ini dilema bagi kami ya. Kami ini sebenarnya bukan siapa-siapa di mata kalian. Hanya karena mereka berlindung di balik kami, mereka lah yang kamilah yang kalian buru. Sebenarnya kalau kalian ingin langsung bertemu atau merebut mereka kembali, silahkan temui saja atau culik atau bagaimana. Tapi mereka ingat, tidak mau lagi, Gus, bertemu dengan kami. Itu Tidak. masalahnya. kalau Seolah-olah pikiran mereka tuh kalian Cuci. guna-guna, ya. Jadi kalau sudah tidak mau lagi, maka sebaiknya kalian jangan memaksa. Kalau kalian tetap memaksa dan terus menerus ingin merekrut mereka, maka kalian akan berhadapan dengan kami. Karena mereka berlindung di balik kami juga. Apapun akan kami terabas. Akan kalian terabas. Kami tidak peduli pelindungnya. Tidak peduli pelindungnya. Sudah sehebat mana ilmu-ilmu yang kau miliki dari Maha Guru tersebut? Itu. Ini kau, Gus. Kau bersama Raden Lampung, ternyata ilmu kau sudah lumayan memulih, sudah lumayan bagus. Tapi sayang, yang kau anut itu ilmu hitam. Bahwasanya Raden Lampung pun sudah bersekutu dengan iblis. Karena selama ini Raden Lampung di bukit hidupnya sengsara, Gus. Sengsara. Iya. Dia tidak seperti spiritual yang lain. Makanya kami rekrut dia kembali dan dia mau. Kami menginginkan duit dari Maesa. Oh, jadi karena uang semuanya bisa berubah. Iya. Iya. Jadi Bahkan kau dia tidak bisa lagi membaca-baca ayat-ayat. Tidak kami bolehkan lagi. tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Sudah kalian pengaruhi. Iya. Dia sudah belajar dan sudah bertemu dengan Maha Guru.
Sudah bertemu langsung dengan Maha Betul. Guru dia. Jadi penasaran saya, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh si Raden Lampung tersebut. Kau jangan pernah mengancam Maha Guru kami. Aku tidak mengancam, tapi saya jadi penasaran, sosok seperti apa Maha Guru kalian itu yang akan kalian datangkan. Sehebat apa ilmu-ilmu yang diberikan oleh Maha Guru kepada kau? Tunjukkan Kau kepada. ingin menjajal kepadaku, Gus? Silahkan. Ini kau. Ronald, sebaiknya kau bertobat, Ronald. Tidak pernah. Justru aku sedang dalam proses magang belajar dari Maha Guru. Ronald, sebaiknya kau ikuti jejak si Ateng. Tidak ada gunanya kau seperti ini. Mau sampai kapan kau? Hah? Mau Sampai kami Hah? bisa menguasai semua padepokan, Gus. Sampai kalian bisa menguasai semuanya? Ya, kami bisa menguasai santriwati. Sudah kalian kuasai semuanya. Bahkan uang, harta, wanita, sudah semuanya. Tapi kalian tidak pernah puas. Bahkan kalian ingin mengambil lahan-lahan dari Bang Lampung, ingin menduduki padepokan, ingin mengamprut santri-santriwati di padepokan. Ya. Itu tujuan kalian? Betul. Itu tujuan apa seperti itu? Hah? Itu Karena perbuatan tercela terhina. ada satu santriwati kami telah dilebut oleh tim-tim spiritual yang bernama Carmilla. Jadi kalian tidak setuju bahwasanya santriwati Carmilla itu dia direbut oleh salah satu tim spiritual? Iya, siapa yang setuju? Itu idaman kami, Gus. Bahkan kami berebut kalau di markas kami. Seharusnya kalian mikir, kalau santriwati memang dia mau dengan salah satu tim spiritual Bang Lampung, berarti kalian tuh harus bertobat dan ikut bersama Bang Lampung, bersama kami, agar kalian itu disir atau bisa untuk memiliki santriwati pada sejatinya. Kalian tuh ganteng-ganteng ya, masih muda. Santriwati yang mana tidak mau dengan kalian, tapi syaratnya kalian tuh bertobat. Contohnya saja, spiritual salah satu dari spiritual kami, ada yang jadi dengan santriwati. Itu bukti nyata bahwasanya tobat itu merubah segalanya. Walaupun kehidupan kita belum mapan, keuangan kita belum cukup, asal kita yakin, asal kita selalu bersyukur, insya Allah, Ronald, kita akan diberikan jalan yang terbaik. Kalau seperti kalian ini seperti apa? Hah? Minum-minuman, uang, wanita yang tidak halal seperti itu, tidak akan pernah puas hidup kalian. Lebih baik kalian bertobat, ikut kami, ikuti jejak si Ateng. Walaupun saya sendiri belum percaya 100% dengan tobatnya si Ateng. Bagaimana? Kira-kira kau mau tidak dengan ajakan saya? Tidak, Gus. Tidak. Kami sudah bulat ingin mempelajari ilmu hitam. Sudah bulat ingin mempelajari ilmu hitam. Dan dengan ilmu hitam itulah kalian akan bisa merebut santri-santriwati. Begitu. Dengan cara memelet, menyantet. Begitu. Betul. Ingat, Ronald. Kalau kita mendapatkan jodoh dengan cara memelet, ya, itu tidak akan bahagia hidup kita. Bahagia, tapi tidak akan abadi. Tidak akan sampai ke kakek, nenek, dan tua bersama. Ingat itu. Jadi harus dengan cara seperti apa, Gus? Harus dengan cara seperti apa? Harus dengan cara bertobat. Ya, tunggu di sini kau. Saya akan mengambilkan salah satu obat untuk kau, biar kau itu tobat. Nah, Tidak akan mempan. iya. 5 balik lagi. 5 lagi kita di sini. Apa yang sudah mendapatkan santriwati, Gus? Ateng memang belum mendapatkan santriwati, tapi setidaknya santriwati sudah ada yang bertanya dengan saya. Siapa itu yang baru bertobat? Kau harusnya mikir. Ateng saja sudah mulai berubah, walaupun pakaiannya belum bisa kami gantikan ya. Itu bertahap. Namanya orang bertobat itu tidak instan, Ronald. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ateng sudah Jangan menemukan sampai, Gus. jalannya. Jangan sampai kau pakaikan baju koko dengan Ateng. Kalau tidak mau kami bakar di badannya. Kalau dari saya pribadi memang tidak ada yang saya ingin bisa berikan kepada Ateng kecuali nasihat, ilmu-ilmu agama, cara mengaji, cara sholat, cara ngambil wudhu ya, atau sedikit-sedikit hadis yang saya miliki. Itulah yang saya akan ajarkan kepada Ateng. Kalau ingin
seperti baju-baju koko, kemewahan saya juga belum bisa untuk memberikannya kepada Ateng. Tapi mungkin sahabat-sahabat subscriber nanti ada yang berbaik hati dan ingin membantu dari sahabat kami yang ingin bertobat, yaitu Ateng. Bagaimana kau? Kami tidak akan setuju. Tidak akan Tidak setuju? perlu dibantu Ateng. Kau ini keras kepala, kau ini keras hati, kau ini memang tidak bisa untuk diajak kebenaran. Karena kami sudah mempunyai Maha Guru di belakang. Maha Guru, Yang lebih kuat daripada yang paling kuat, Gus. yang kuat bahkan yang lebih kuat. Ya. Dari Maha. Oh. Bahkan kau sudah menghadapi perewangan yang sudah pernah bertemu kau. Iya, iya. Jadi yang bertemu-temu dengan saya itu salah satu utusan dari Maha Guru kalian. Ya. Yang orang yang berpakaian hitam, Betul. orang yang berpakaian merah, Ya, betul. orang yang berpakaian seperti dukun santet. Betul. Oh, itu Itu jadi namanya Kisuroko. si Kisroko. Iya. Iya. Jadi kalian tidak akan pernah akan terus-menerus mendatangkan orang-orang yang seperti itu untuk membasmi kami sebelum Maha Guru itu datang. Ya. Oke, baiklah. Apa kau tidak? Bentar. Iya. Apakah aku tidak takut? Sedikit pun aku tidak akan takut dan tidak akan pernah mundur dari medan peperangan ini. Karena apa? Karena saya mendirikan kebenaran di atas bumi ini, ya, dan membasmi orang-orang yang seperti kalian itu. Sebentar kau, Gus. Akan saya kunci dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan saya kunci dulu sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gus. Sakit, Gus. Jangan, Gus. Jangan dikunci, Gus. Aduh. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gus. Allah, saya kunci dia. Aduh. Nah, dia kesakitan sahabat semua, ya. Jadi sahabat-sahabat ya. Nah, dia kesakitan dadanya. Aduh, Kita aduh, hantam dadanya. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, orang seperti ini seperti Ronald ini susah sekali ya. Bahkan sahabatnya Ateng pun sudah bertobat, dia tidak mau bertobat. Masih terus mengejar sahabat-sahabatnya yang lain untuk bagaimana? Sebentar kau, Gus. Itu sedikit kuberikan efek jerak kepada kau. Kira-kira kau mau bertobat tidak? Sampai kapanpun aku tidak akan bertobat. Tidak akan pernah bertobat. Kurang ajar kau. Kalau sudah seperti ini Justru bagaimana? kami akan membalas semua ini, Gus. Akan Tunggu membalas saja kau. semuanya. Hah? Akan membalas semuanya. Iya. Kita berikan efek. Kau tidak lihat, kau sudah berdarah. Hah? Kau tidak sayang dengan nyawamu. Hah? Sayangi nyawamu. Hei, Apapun akan kami lakukan, Gus. tidak ada cara lain untuk menghantam dan membasmi orang-orang seperti ini. Jangan, Gus. Aduh. Akan saya kunci sahabat-sahabat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Gus? Jangan dikunci, Gus. Nah, sahabat-sahabat ya, kita kunci. Nanti akan kita sadarkan. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah ya, kembali ke jalan yang benar, mengikuti rekan-rekan yang sudah bertobat. Tapi apabila dia tidak mau bertobat, terpaksa kita teparkan di sini ya. Walaupun dia ada Maha Guru yang membangkitkan mereka lagi ya, memberi mereka ilmu lagi ya, tidak ada urusan. Setidaknya kita memberi efek jerak kepada mereka agar tahu ya, bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji ya, perbuatan yang tidak layak kita contoh ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini namanya Ronald, dia mencari keberadaan si Ateng ya. Dia terus ingin merekrut dan membawa sahabatnya tersebut ke dunia hitam lagi. Tapi tenanglah ya, bahwasanya Ateng sekarang ini sudah bersama kita, sudah kita bimbing ya, sudah kita berikan ya ilmu-ilmu agama kepada si Ateng ya. Tapi saya sedikit khawatir ketika Ateng dipengaruhi oleh sahabat-sahabat yang lain ya, membawa batangan emas, membawa uang koperan ya. Jadi Ateng ini agak sedikit bingung sahabat semua ya. Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya sahabat semua ya. Kita yakinkan, kita teguhkan keyakinan hati Ateng ini. Dia ini memang benar-benar mau istiqomah bertobat atau ingin kembali lagi kepada mereka ya. Kalau ingin kembali lagi kepada mereka, maka kita akan hajar habis-habisan si Ateng ya. Untuk apa ya? Percuma bahwasanya selama ini kita menasihatinya. Jadi dia ini sahabat semua, namanya Ronald, sudah diberikan ilmu oleh Maha Guru ya. Ilmu-ilmu hitam ya. Kalau saya tadi tidak membawa tasbih tolak balak ini sahabat semua, tentunya saya tadi sudah pontang-panting di sini ya. Alhamdulillah saya selalu membawa tasbih tolak balak ini ya, dan serangan tersebut kembali lagi kepada dia, akhirnya seperti ini, berdarah-darah ya, terluka seperti ini. Siapa yang tidak kasihan sebenarnya? Sebenarnya kasihan ya, tapi apa boleh buat, ini kita berikan efek pelajaran kepada dia ya. Jadi kita akan sadarkan dia, kita akan bangunkan dia, kita ajak bicara baik-baik,
kita ajak dia untuk bertobat. Tapi apabila dia tidak mau untuk bertobat, maka kita akan temparkan dia, sahabat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangunkan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tunjukkanlah kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun kau. Nah. Kau tahu apa yang telah rudal apa yang barusan menghantam kau? Hah? Apa, Gus? Itu sedikit saja yang kuberikan pelajaran kepada kau. Itu Kenapa dadaku sakit sekali, Gus? itu ilmu hitam yang kau hantam kepadaku kembali lagi kepada diri kau. Karena saya menggunakan benda ini. Ingat itu. Benda apa itu? Ini namanya tasbih tolak bala. Jadi saya di sini, Ronald, ya, ingin mengajak kau, sudahilah perbuatan kau seperti itu. Sudahilah kau mengikuti Mahaguru. Sudahilah kau mengikuti rombongan Mahesa, Jack Morphin, Black itu ya. Lebih baik kau bertobat. Mari kita sama-sama menuju kebaikan. Tapi kalau kau bersikeras, Aku tidak ada cara lain. Gus. Tidak ada, mau coba. Karena bertobat itu banyak syaratnya. Memang, Ronald, tobat itu banyak syaratnya. Tapi ketahuilah, diri kita akan tenang. Diri kita akan damai. Ketenangan, kedamaian yang akan kita rasakan setelah kita itu bertobat. Mau tidak kau bertobat? Kami jika ingin tenang tinggal meminum miras saja kami. Kalau kau ingin tenang, Kalau tinggal kurang tinggal pakai drum. meminum apa? Miras. Miras. Kalau kalian ingin tenang. Iya. Allahu Akbar, susah sekali untuk diajak bicara, sahabat-sahabat semua ya. Perlu lagi kami mau baca-baca. Iya, sepertinya kita harus selesaikan saja, sahabat-sahabat ya. Mana? Tunjukkan semua ilmu-ilmu yang dari Maha Guru kau itu yang berikan kepada. Ajar kau, aku akan mengeluarkan dirimu halatong halahoya nih. Buah ini, Gus. Tunggu kau, Gus. Tunggu kau. Rupa-rupanya sahabat-sahabat teman-temannya sudah menunggu di atas sana ya. Dia pintar sekali ya. Dia tidak mau untuk kita selesaikan di sini. Ya. Inilah manusia-manusia seperti ini ya. Masih muda, ganteng ya si Ronald ini ya. Bahkan wanita mana yang tidak terpesona melihat Ronald ya. Apalagi dia bertobat bersama kita sahabat-sahabat semua ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, berhubung waktu sudah azan ya. Alhamdulillah kita berikan efek jera kepada si Ronald ya. Mudah-mudahan dia nanti hantam-hantaman tersebut bisa menjadikan pelajaran buat dia ya, bahwasanya menghadapi orang-orang yang seperti Gus Arya ini sangat bahaya sekali ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, saya akan melakukan sholat terlebih dahulu ya, karena azan sudah memanggil ya. Buat sahabat-sahabat juga yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Saya ingatkan kembali lagi kepada sahabat-sahabat semua untuk selalu perbaiki sholat, perbanyak salawat. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.